Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ketiga tentang sabar ya. Kita sekarang masuk pada hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya." Seakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengisahkan salah seorang nabi di antara para nabi. Jadi Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW sedang mengisahkan kisah salah seorang nabi, sholawatullahi wassalamuhu alaihim. Apa kisah nabi yang diceritakan Rasulullah tadi itu? Dorobahu qaumuhu fa'adamauhu. Kaumnya, umatnya memukulnya sampai membuat dia berdarah. Jadi yang namanya seorang nabi, dia berdakwah, dia sampaikan, rupanya ada di antara kaumnya yang menolak, yang menentang, bahkan memusuhinya, dipukulnya lah dia sampai berdarah. Wa huwa yamsahud dama an wajhihi. Maka sang nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Yaqul, lalu beliau berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Adrim, dari hadis ini sesuai dengan babnya tentang kesabaran. Tapi ada beberapa pelajaran-pelajaran menarik. Pertama, hendaknya seseorang pandai menggali inspirasi dari orang-orang mulia di masa lalu sebagai bekalnya dalam perjuangan. Kita lihat bagaimana Rasulullah dalam beberapa hadis itu sering mengisahkan umat-umat terdahulu agar menjadi pelajaran. Kalau ada sisi positif, tentu saja akan menjadi pelajaran positif untuk diikuti dan diteladani. Kalau ada hal-hal yang negatif, tentu saja agar kita terhindar. Maka dalam konteks ini kita mengambil inspirasi pelajaran dari orang-orang mulia. Kalau Rasulullah mengambil pelajaran dari para nabi, maka kita lebih dari itu. Semestinya lebih dari itu. Bagaimana menyikapi kaum, menyikapi orang yang menentang dan semacamnya. Maka selalulah kita belajar dari perjalanan hidup orang-orang mulia agar dapat menginspirasi perjalanan kehidupan kita. Kemudian para nabi dengan segala kemuliaannya tetap saja mengalami perlakuan buruk dalam dakwah. Jadi ini juga untuk menjadi pelajaran kita. Karena bisa kita ambil satu kaidah, kalau nabi yang sedemikian rupa akhlaknya, sedemikian rupa kemuliaannya, kesolehannya, ketakwaannya, ketika berdakwah mendapatkan perlakuan buruk, maka apalagi kita yang banyak kekurangannya, banyak kekhilafannya. Maksudnya apa? Jangan kaget kalau kita menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dalam dakwah kita. Karena itu boleh dibilang memang tabiat dakwah. Tabiat dakwah akan selalu ada saja yang menentang. Meskipun juga tentu saja akan selalu ada saja yang menerima. Jadi itu tabiat dakwah yang harus kita pahami. Jangan kemudian kita merasa, udahlah, nggak usah kita berdakwah. Ternyata ada yang menentang. Itu memang tabiat dakwah. Namun bukan berarti kita harus cari-cari musuh. Karena kita udah tahu tabiat dakwah ada yang menentang, cari-cari musuh terus. Tidak. Selagi memang ada pihak yang bisa diajak damai, bisa diajak berbaikan, bisa diajak sepakat. Walau mungkin kadang masih belum menerima, tentu saja kita jangan jadikan sebagai musuh. Tapi kalau ada yang memusuhi, kalau ada yang menentang, maka kita katakan, jangankan kita, para nabi saja ada yang menentang. Itulah tabiat dakwah. Baik, hanya saja yang juga patut disadari kalau kita lihat dalam hadis ini, penentangan itu tidak jarang terjadi karena ketidaktahuan. Bukan semata-mata karena mereka ingin menentang. Bisa saja mungkin pendekatannya kurang pas,
Bisa saja penjelasannya belum lengkap. Bisa saja dia belum mendengar langsung dari kita dan berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Ya, maka jangan kita mudah kemudian memberikan stigma, memberikan konklusi, kesimpulan ketika menghadapi penentangan. Bisa jadi ya belum ada informasi yang lengkap dan utuh yang dapat dia terima, dan itu perkara yang sering sekali kita hadapi dalam kehidupan kita. Betapa kita kadang sering memiliki kesimpulan negatif, tapi ketika informasinya lengkap, kesimpulan tersebut berubah menjadi positif. Yang tadinya membenci bisa jadi mendukung ya. Nah, ini yang patut kemudian dijadikan celah oleh kita untuk betul-betul dapat menerima atau dapat menyampaikan dakwah selengkap mungkin, ya, seinformatif mungkin. Baik, kemudian poin yang lain dari hadis ini adalah bahwa kita bisa belajar dari kemuliaan dan kesabaran para nabi yang tetap mendakwah, yang tetap mendoakan kaumnya. Padahal mereka sudah menentang dakwahnya. Bukan hanya itu, mereka menyakitinya, melukainya. Ya, tetap saja seorang dai hendaknya selalu bersikap baik, sabar, ya, menghadapi tantangan, bahkan mendoakan. Nah, ini mungkin satu titik yang penting ya. Orang berdakwah itu hendaknya mendoakan orang yang didakwahi. Mendoakan ampunan bagi mereka, mendoakan hidayah bagi mereka. Dalam riwayat yang lain kita sering dengar istilah apa? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum. Ya Allah, berilah ampunan kepada kaum. Nah, ini satu hal yang menunjukkan apa? Kebesaran hati kita dalam berdakwah. Jadi dakwah tidak harus diselimuti dan dipenuhi dengan dendam kesumat, dengan amarah, dengan kebencian, tidak. Tapi dengan cinta, karena yang kita tujukan adalah agar banyak manusia yang masuk dalam gerbong keimanan dan ketaatan, bersama-sama menjadi pengikut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan juga bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kita hati yang sabar. Allah semangatkan kita dalam berdakwah, dalam menghadapi tantangan dan ujian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.